Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izinnya Saroh, SPDI. Saya guru di MTS PP Harapan sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada hari ini Senin tanggal 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran materi sujud syukur pada mata pelajaran fikih. Di sini saya akan melampirkan kartu ujian UKIN saya sebagai bukti bahwasannya saya sedang melaksanakan ujian uji kinerja. Semoga pembuatan video ini berjalan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Pagi ustazah. Sehat semua? Sehat. Baik, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Tapi jangan ada yang membuka masker, kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Ustazah buka masker kenapa? Supaya suaranya jelas. Baik, Ustazah mau yang memimpin doanya Sari. Baca doa belajar. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bima lamtana wa alimna ma yanfa'na. Rabbi faqina wa faqihalana wa qarabatana ya habibana. Apa kabar anak-anak ustazah semua? Sehat. Apa kabar anak-anak ustazah semua? Sehat. Alhamdulillah semua sehat. Di masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci, menjaga. Ayo yang duduk berdua jaga jarak. Waktunya. Iya, kita harus menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kemudian berdiam diri di rumah, mematuhi protokol kesehatan. Sekarang ustazah mau memeriksa presensi kalian dulu. Yang hadir bilang hadir, yang tidak hadir nanti biar tahu ya. Ajeng Fitri ya. Rika Handayani, Suci Ramadhani, Kaila Cantika, Ayu Lestari, Bunga Risa, Eka Indriani, Nita Wahyu Lestari, Siti Trihapsari, Anissa Putri. Alhamdulillah anak-anak ustazah hadir semua. Setelah kita libur selama 2 minggu, kamu kan sekarang sudah duduk di kelas 8. Jadi pindah dari kelas 7 sudah ke kelas 8.
mau nanya. Di dalam gerakan sholat, ingat gerakan sholat? Sholat fardu. Sholat fardu ada yang ingat materi sholat fardu? Ingat, apa itu sholat fardu? Contoh sholat fardu? Iya, sholat yang dilaksanakan 5 waktu. Apa aja itu? Iya. Di dalam gerakan sholat ada dia suatu gerakan. Kalau kita melakukan gerakan tersebut, kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Gerakan apa itu? Sujud. Apa? Iya, sujud. Sekarang materi kita hari ini adalah tentang sujud syukur. Sekarang Ustazah mau bertanya. Ketika kalian mendapatkan suatu nikmat atau berita bahagia yang diberikan Allah, apa yang kalian lakukan? Bersujud. Sujud apa namanya? Sujud syukur. Iya. Sari mendapat ranking atau peringkat 1 di kelas. Apa yang Sari lakukan? Sujud syukur. Ada yang melakukan sujud syukur, ada juga yang hanya mengatakan alhamdulillah. Tapi sebaiknya melakukan sujud syukur. Sekarang aku saja mau bertanya lagi. Kenapa kalian harus bersujud syukur? Apa manfaat dari sujud syukur? Ayo. Apa manfaat dari sujud syukur? Bersyukur kepada Allah. Iya, bersyukur kepada Allah. Yang lain? Kenapa orang ketika mendapat suatu berita yang bahagia, dia disunahkan untuk bersujud syukur? Karena salah satu manfaat dari sujud syukur adalah terhindar dari sifat sombong. Makanya beda orang yang ketika mendapat nikmat atau berita bahagia yang diberikan Allah dia bersujud syukur, dengan orang yang tidak pernah bersujud syukur. Orang yang sering bersujud syukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Orang yang tidak pernah bersujud syukur, maka Allah akan mencabut nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka akan ditambah nikmatnya. Sari hari ini dia juara 1 di kelas. Dia bersujud syukur. Karena dia bersujud syukur, bisa saja di tahun berikutnya dia nanti menjadi juara 1 umum di sekolah. Kaila misalnya ranking 2 di kelas. Karena dia nggak pernah sujud syukur, dicabut Allah nikmatnya. Besok dia tak dapat 10 besar. Nah, jadi itu bedanya. Kalau orang yang bersujud syukur akan ditambah nikmatnya. Kalau orang yang tidak pernah bersujud syukur, maka akan dicabut nikmatnya. Paham? Di sini kita akan mempelajari tentang sujud syukur. Ustazah berharap dengan mempelajari tentang sujud syukur ini, yang pertama kamu paham pengertian dari sujud syukur. Kemudian yang kedua, kamu tahu hukum melaksanakan sujud syukur. Yang ketiga, kamu tahu sebab-sebab dilaksanakan sujud syukur. Yang keempat, kamu paham tentang manfaat sujud syukur. Dan yang kelima, kamu dapat mempraktekkan tata cara sujud syukur yang benar. Dan tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kamu memahami sujud syukur secara materi dan dapat mempraktekkan tata cara sujud syukur yang benar. Di sini Ustazah akan membagikan kalian kepada 3 kelompok. Ya. Di sini Ustazah akan membagi kelompok pertama. Sekarang Ustazah bacakan kelompoknya, dia langsung duduk bersama kelompoknya ya. Ustazah baca kelompok 1, Ajeng, Rika, Suci. Ayo.
Baik. Sekarang perhatikan slideshow. Perhatikan hadapnya. Perhatikan gambarnya. Tugasnya apa? Mengamati. Apa tugasnya? Iya, mengamati. Amatilah gambar di bawah ini. Kelompok 1 hanya mengamati gambar 1. Perhatikan. Udah? Kelompok 1 udah ada diamati. Kelompok 2 mengamati gambar nomor 2. Nampak? Nampak? Kelompok 3 mengamati gambar nomor 3. Nampak? Baik, Ustazah kasih waktu selama 5 menit untuk mengamati gambar. Coba perhatikan. Perhatikan ke sana. Gambar apa itu? Perwakilannya aja, gambar apa aja? Siswa bersujud. Oke, bagus. Kelompok 1, kelompok 2. Perwakilannya bunga. Gambar apa itu, Nak? Tengok gambarnya. Tengok gambarnya. Gambar apa? Dibantu kawannya. Gambar apa bunga? Dibantu Santika. Gambar apa? Iya, pemain bola sedang bersujud. Kelompok 3. Sari, gambar apa itu, Nak? Seorang anak sedang bersujud. Baik. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bagus pendapatnya. Semua yang Ustazah tampilkan itu adalah gambar bersujud. Sujud apa? Sujud syukur. Gambar pertama tadi seorang anak siswa bersujud syukur karena lulus mereka, lulus ujian nasional, maka mereka bersujud syukur. Gambar kedua tadi seorang pemain bola, atau itu pemain bola badminton ya. Nah, karena dia menang maka dia bersujud syukur. Kemudian gambar ketiga, ia seorang anak menang dia dalam lomba, makanya dia bawa piala. Tengok. Nah, dia bawa piala, dia menang, maka dia bersujud syukur. Iya, intinya ketiga gambar yang Ustazah tunjukkan adalah tentang sujud syukur. Tadi kita sudah mengamati gambar. Sekarang Ustazah akan memberikan kalian materi tentang sujud syukur. Sekarang coba kelompok 1 bacakan yang Ustazah tampilkan. Ya, coba kelompok 1 berdiri. Perwakilannya Nita gantian. Diri. Sujud syukur adalah perwujudan dari ungkapan rasa syukur dan terima kasih setiap hamba atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan sujud syukur menandakan bahwa seseorang adalah hamba yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Nita. Kemudian Sari, kelompok 3. Hukum sujud syukur adalah sunnah. Dalilnya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah Surah 2 ayat 152. Baca dulu Anissa Putri. Sebab melakukan sujud syukur karena ia mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan berita yang menyenangkan, terhindar dari
Iya, takbiratul. Iya, terima kasih ya Jeng. Kemudian nomor 5, bunga apa bunga? Melakukan gerakan sujud syukur 1 kali. Iya, melakukan. Gerakan sujud syukur 1 kali. Iya, kemudian yang keenam, Membaca doa sujud syukur saat dalam posisi masih sujud. iya, membaca doa sujud syukur saat dalam posisi masih Sujud. iya, sama-sama lagi kita, ayo. Baca. Iya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Coba dulu kelompok 3. Baca bersama-sama. Kelompok 3. Rabbi takallati an'amta alayya wa ala walidayya sholihan tardahu ni birahmatika fi ibadikas sholihin. Baik. Yang ketujuh apa tadi bunga? Duduk seperti duduk di antara dua sujud. Iya, duduk seperti di antara dua sujud. Mari Sari. Biar paham. Ya, coba Sari. Kayak mana duduk di antara dua sujud kalau sholat? Iya. Duduk di antara dua sujud. Bisa? Bisa. Yang terakhir salam. Ya. Ayo duduk dulu Sari, belum siap disuruh dah ini. Nah, duduk antara dua sujud kemudian salam. Macam mana salam? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, terima kasih Sari. Kemudian yang terakhir coba dulu baca. Ayu Lestari mana? Nah, Ayu, berdiri yuk. Baca yuk judulnya. Manfaat sujud syukur menjadikan manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat karunia dan anugerah hanya datang darinya. Ya. 2. Terhindar dari sifat sombong karena apa yang diraih manusia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Akan menambah nikmat Allah karena orang yang bersyukur
ke depan membacakan hasil dari LKPD-nya. Dimulai dari kelompok 1. Maju. Baiklah, saya di sini mewakili kelompok 1 akan membacakan LKPD ini. 1. Gambar anak sedang mendapatkan piala dan bersujud syukur. Iya. Gambar 2. Tata cara melakukan sujud syukur. Iya. Yang ketiga, menjadi manusia selain bersyukur dan mengingat Allah atas yang diberikan. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan aja. Baik, kelompok 2 perwakilannya. Ayo. Ayo. Kelompok 3, Sari. Ayo, Anissa atau Sari. Cepat, Nak. Saya dari kelompok 3 akan membacakan LKPD. Ya, bacakan. Nomor 1, seorang anak telah memenangkan perlombaan di sekolah dan ia melakukan sujud syukur. Iya, bagus. Nomor 2-nya. Tata cara melakukan sujud syukur. Iya. Nomor 3 apa jawabannya? E. Iya. Nomor 4. B. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yuk, kelompok 2 terakhir. Saya dari kelompok 2 membacakan hasil jawaban dari LKPDKP. Nomor 1. Seorang anak memenangkan perlombaan dan dia pun tidak lupa bersyukur Iya. pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan sujud syukur. Iya. Nomor 2. Seorang siswa sedang melakukan salat sujud syukur. Iya. Nomor 3 apa jawabannya? Menjadi Iya. Nomor 4-nya. menjadikan manusia selalu bersyukur dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala Iya. atas nikmat yang diberikan. Iya. Nomor 4. B. Iya. Tepuk tangan dulu. Baik. Setelah LKPD dibacakan, sekarang Ustazah mau perwakilan 1 orang dari 3 kelompok ini untuk membacakan hasil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ayo, Sari. Adapun hasil kesimpulan dari kami, saya akan membacakan pengertian dan hal-hal rukun sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hal-hal yang menyebabkan seseorang melakukan sujud syukur adalah karena ia telah mendapatkan berita yang menyenangkan, terhindar dari musibah. 3. Rukun sujud syukur: niat, takbiratul ihram, sujud, duduk sesudah sujud, dan salam. 4. Manfaat sujud syukur: menjadikan manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat, karunia, dan anugerah hanya datang darinya. 2. Terhindar dari sifat sombong karena apa yang diraih manusia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Akan menambah nikmat Allah karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Baik. Dari pembelajaran kita ini, semua sudah paham kan? Materi kita apa tadi? Iya, sujud syukur. Tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah membacakan hasil LKPD-nya. Bahkan tadi Sari sudah menanggapi pembelajaran hari ini, kesimpulannya sudah dibacakan. Bagus sekali. Sekarang Ustazah mau kalian mengumpulkan LKPD-nya. Ayo. Ya. Ini kelompok 2. Kelompok 1. Ini kelompok 3. Baik. Di sini langsung saja nilai ya. Baik, dengarkan.
Kelompok 1 LKPD-nya nilainya 85, tepuk tangan. Kemudian kelompok 2 LKPD-nya nilainya 85. Kelompok 3 nilai LKPD-nya 90, tepuk tangan. Jadi nilai tertinggi kelompok 3. Iya, untuk kelompok 3 selamat. Kita beri A+ dulu untuk kelompok 3. Yuk. Ya, kerjasamanya bagus, jawabannya juga bagus. Kemudian kelompok 1 dan kelompok 2 jangan berkecil hati karena kita nanti ada lagi tugas kelompok. Makanya harus lebih semangat ya, lebih semangat ya. Baik. Tadi LKPD-nya sudah Ustazah nilai. Sekarang Ustazah mau kita sama-sama memberi kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Perhatikan yang Ustazah perhatikan. Baik, sama-sama kita baca. Kesimpulan pertama apa, Nak? Coba baca. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan di luar sholat karena mendapat berita bahagia dan terhindar dari musibah. Iya, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan di luar sholat, ya kan? Karena mendapat berita iya bahagia. Kemudian kita terhindar dari musibah juga sujud syukur. Yang kedua, baca. Sebab melakukan sujud syukur Iya, kemudian mendapat berita iya yang menyenangkan. Terus iya, kemudian iya, pertama iya, kedua iya, kemudian iya, keempat iya, kemudian membaca doa, kemudian salam. Iya, Ustazah rasa hari ini pembelajaran kita sampai di sini ya. Nanti tugasnya di rumah adalah kerjakan LKS kalian di halaman 8, pilihan berganda nomor 1 sampai 20. Kemudian ada isiannya sebanyak 5 dan uraiannya sebanyak 5. Dikerjakan di rumah. Kemudian tugas yang kedua, kalian membuat video pembelajaran tentang tata cara sujud syukur seperti yang ditampilkan tadi. Ya, bacaannya harus jelas. Kemudian cara sujudnya juga sendiri ya, di rumah. Divideokan, kemudian masukkan YouTube, kirim linknya sama Ustazah. Bisa? Bisa? Mantap. Dan kemudian Ustazah mengingatkan materi kita untuk hari Rabu selanjutnya adalah tentang sujud tilawah. Apa tadi? Sujud tilawah. Ya, nanti dibuka bukunya, buku paketnya. Kemudian nanti dibaca materi tentang sujud tilawah. Nanti Rabu depan tinggal kalian bertanya apa yang kurang dipahami. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah.